Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia serta semangat untuk belajar hari ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang menyederhanakan pecahan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat menyederhanakan pecahan dalam bentuk paling sederhana. Nah, anak hebat, tahukah kamu apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Ingat ya, kata kuncinya paling sederhana. Cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Ingat ya, kata kuncinya untuk menyederhanakan pecahan, kamu tinggal bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai keduanya tidak bisa dibagi lagi. Supaya kamu paham, perhatikan contoh berikut ini ya. Tentukan pecahan paling sederhana dari 4/6. Penyelesaian 4/6 supaya menjadi pecahan yang paling sederhana, kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu angka 2. Pembilang maupun penyebut kita bagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Sehingga 4/6 dibagi 2/2 hasilnya 2/3. Nah, angka 2/3 sudah tidak dapat dibagi lagi, sehingga 2/3 sudah menjadi pecahan paling sederhana ya. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Gampang sekali ya. Lalu contoh selanjutnya. Tentukan pecahan paling sederhana dari 6/15. Penyelesaiannya 6/15 kalau kita bagi dengan 2 tidak bisa ya, sehingga kita langsung saja bagi dengan bilangan 3, baik pembilang maupun penyebut. Pembilang kita bagi 3, 6 dibagi 3, 2, lalu 15 dibagi 3, 5. Jadi hasilnya 6/15 dibagi 3/3 hasilnya 2/5. Nah, angka 2/5 ini sudah tidak dapat dibagi lagi, sehingga bentuk pecahan paling sederhana dari 6/15 adalah 2/5. Nah, selanjutnya contoh ketiga. Tentukan pecahan paling sederhana dari 8/16. Penyelesaiannya 8/16 kita bagi dengan bilangan 2 ya, baik pembilang maupun penyebut. Delapan dibagi 2, 4. 16 dibagi 2, 8. Hasilnya 4/8. Nah, anak hebat, perhatikan angka 4/8. Ternyata angka 4/8 belum sederhana ya, karena masih bisa dibagi lagi. Maka kita coba bagi lagi ya. 4/8 kita bagi baik pembilang maupun penyebut dengan angka 2. Hasilnya 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Hasilnya 2/4. Nah, anak hebat, kita lihat lagi
angka 2/4 juga ternyata masih bisa dibagi lagi. Nah, 2/4 masih bisa dibagi dengan 2. Jadi 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Hasilnya 1/2 atau setengah. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 8/16 adalah 1/2 atau setengah. Nah, anak hebat, untuk menyederhanakan pecahan kita harus mencoba beberapa kali jika hasilnya belum sederhana ya. Contohnya pada contoh ketiga ini. Jadi kesimpulannya, untuk menyederhanakan pecahan maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai pembilang dan penyebut tidak bisa dibagi lagi. Ingat kata kuncinya, untuk menyederhanakan pecahan kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai pembilang dan penyebut tidak bisa dibagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menentukan pecahan senilai. Nah, materi ini merupakan materi matematika kelas 4 SD. Apa itu pecahan senilai? Mari kita simak penjelasannya. Let's go. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Supaya kamu lebih paham, perhatikan gambar yang ibu tampilkan ya. Nah, Bu Guru punya satu buah jeruk. Lalu Bu Guru memotongnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, satu bagian jeruk ini nilainya setengah atau 1/2 ya. Lalu Bu Guru memotongnya lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, satu potongnya berarti nilainya 1/4 atau 1/4. Nah, perhatikan gambarnya ya. 2 potong buah jeruk yang nilainya 1/2 dan 1/2 nilainya sama dengan 4 potong jeruk yang nilainya 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut lagi ya. Nah, Bu Guru punya 1 loyang pizza. Lalu Bu Guru memotongnya menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian atau 1 potong nilainya 1/2. Lalu Bu Guru memotongnya lagi menjadi 4 bagian sama besar. 1 potongnya nilainya 1/4. 2 potong bagian yang nilainya 1/4 sama dengan 1 potong yang nilainya 1/2. Cara menentukan pecahan senilai yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, cara menentukan pecahan senilai yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat ya, membagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang atau penyebut, atau baik atas maupun bawah. Contohnya 2/4 kita akan mencari pecahan yang senilai. 2/4 kita bagi dengan angka yang sama yaitu 2. Kita bagi
dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebut. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, berarti 2/4 senilai dengan 1/2. Lalu contoh selanjutnya 4/8. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 4 misalnya ya. Kamu bisa membagi dengan angka berapapun terserah kamu, dan Bu Guru memberi contoh angka 4. Yang penting kamu bagi baik pembilang maupun penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi 4/8 senilai dengan 1/2. Gampang sekali bukan? Lalu kita akan mencoba dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yang kedua bisa juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya 2/4, kita akan mencari pecahan senilai dari 2/4. Kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2/4 senilai dengan 4/8. Contoh selanjutnya 1/3. Kita akan kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Baik pembilang atau penyebut, kita kalikan dengan bilangan yang sama. 1 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 1/3 senilai dengan 3/9. Mudah sekali bukan? Nah, kita akan mencari pecahan senilai dengan contoh yang berbeda. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 4/8. Tadi cara mencari pecahan senilai bisa dibagi dan dikali dengan bilangan yang sama ya. Kita akan menggunakan cara pertama terlebih dahulu, yaitu dengan dibagi. 4/8 kita bagi dengan bilangan 2. Pembilang dan penyebut kita bagi 2. Jadi 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Jadi 4/8 senilai dengan 2/4. Bisa juga kita bagi dengan bilangan lainnya. Misalnya bilangan 4. 4/8 dibagi dengan 4/4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Jadi 4/8 senilai dengan 1/2. Jadi 1/2, 2/4 senilai dengan 4/8, atau dapat ditulis 4/8 senilai dengan 2/4 senilai juga dengan 1/2. Nah, contoh selanjutnya kita akan menggunakan cara dikalikan. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 3/4. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan 2. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Lalu kita juga bisa mengalihkan dengan bilangan yang lainnya.
Misalnya dengan mengalihkan dengan bilangan 3. 3/4 dikali 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Jadi 3/4 senilai dengan 9/12. Jadi 6/8 9/12 senilai dengan 3/4, atau dapat ditulis pecahan 3/4 senilai dengan 6/8 senilai dengan 9/12. Cukup mudah bukan? Jika kalian belum paham, bisa diperhatikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut belajar tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Bentuk-bentuk pecahan diantaranya ada pecahan biasa, contohnya 2/6. Ada pecahan campuran, contoh 7/3 sama dengan 2, 1/3. Yang ketiga, ada pecahan desimal, contohnya 0,3. Yang keempat, ada bentuk persen, biasanya ditulis 25/100 atau ditulis 25%. Pertama, kita akan bahas tentang pecahan biasa ya. Bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh lain, 3/5, 6/9, 10/12, dan lain-lain. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang atas lebih besar dari yang bawah, sehingga bisa dibagi ya. Contoh lain, 7/4, 11/7, 12/10, dan lain-lain. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 7/3, artinya 7 dibagi 3, sehingga diperoleh 2, lebihnya ada 1/3. Ditulis 2 1/3. Contoh lain, 5/4, artinya 5 dibagi 4, berarti dapat 1, lebihnya 1/4 ya. 1 lebihnya 1/4, sehingga ditulis 1/4. Contoh lainnya 10/3, artinya 10 dibagi 3, maka 10 dibagi 3 dapat 3 ya, lebihnya ada 1/3, sehingga bisa ditulis 3 1/3. Sekarang pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal antara lain, kamu bisa memperhatikan gambar ya. Ini artinya 3/10. Bisa ditulis 0,3. 0,3 bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Ada contoh lain yaitu 0,25 merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Yang terakhir yaitu bentuk persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Contoh pecahan persen adalah 8%, artinya 8
per 100. Contoh lain, 25%, artinya 25 dibagi 100. Terima kasih.